Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada hari ini, Rabu 27 Januari 2021, yang adalah pekan biasa yang ketiga. Kita akan merenungkan dari Injil Markus pasal 4 ayat 1 sampai 20. Mari kita buka permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengurumuni dia sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu ada di darat di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya, Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat sabda itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar sabda, lalu datanglah iblis dan mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah yang mendengar sabda itu, tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil hari ini Yesus menyampaikan perumpamaan tentang penabur yang menaburkan benih. Penabur itu adalah Kristus, dan benih itu adalah sabda Tuhan yang disampaikan. Dan ada 4 jenis media atau tempat benih itu ditaburkan, yaitu di pinggir jalan, di tanah yang berbatu-batu, di tengah semak duri, dan di tanah yang baik atau tanah yang subur. Dan media atau tempat benih yang ditaburkan itu adalah lambang penerima benih itu, penerima sabda Tuhan itu, orang-orang yang menerima sabda Allah itu. Dalam penjelasan Yesus kali ini adalah lebih ditekankan pada media atau orang-orang yang menerima sabda Tuhan itu. Dan di manakah sikap kita dalam menanggapi sabda Tuhan itu? Saudaraku yang terkasih, Yesus menjelaskan, pertama,
benih yang jatuh di pinggir jalan, menggambarkan orang yang tidak mau menerima dan tidak peduli akan sabda Tuhan, meskipun sudah diperdengarkan kepada mereka. Kemudian yang kedua, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, menggambarkan orang yang mendengar sabda Tuhan, menerimanya, tetapi itu hanya bertahan sementara saja, akhirnya akan hilang, karena sabda itu tidak berakar. Ketika datang kesulitan dan penindasan, benih itu tidak kuat dan tidak dapat bertahan. Yaitu orang yang mendengar dan menerima, tetapi tidak berakar, mudah goyah dan murtad atau meninggalkan iman. Ketiga, benih yang ditaburkan di tengah semak duri, menggambarkan orang yang mendengar dan menerima sabda Tuhan, tetapi benih itu mudah digoyahkan oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Iman mudah goyah oleh kelekatan akan harta dan kenikmatan dunia ini. Orang yang tidak berjuang dan berbuat apa-apa untuk mengembangkan benih itu sehingga tidak menghasilkan buah. Dan yang keempat, benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Itu menggambarkan orang yang menerima sabda Tuhan itu mengolah dan mengembangkannya sehingga menghasilkan buah yang melimpah. Orang yang terbuka akan sabda dan melaksanakannya dengan tekun dalam kehidupannya. Saudara-saudari yang terkasih, kita diharapkan menjadi tanah yang baik dan subur dalam menyediakan diri kita menjadi tempat benih itu ditaburkan, sehingga benih itu menghasilkan buah yang melimpah. Kita menjadi orang yang terbuka akan sabda Tuhan, orang yang mendengarkan sabda Tuhan, berupaya untuk menyelami dan memahami, dan berupaya untuk melaksanakannya dengan tekun dalam kehidupan kita. Kita semakin mencintai sabdanya, kita semakin mencintai Yesus sendiri, maka kita semakin terus terutus untuk membagikan kasih-Nya bagi dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.